Shalom, selamat malam. Renungan malam Sabda Bina Umat Jumat 8 Juli 2022. Firman Tuhan malam ini terambil dari 2 Tawarik 6 ayat 26 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Apabila langit tertutup sehingga tidak ada hujan, sebab mereka berdosa kepadamu, lalu mereka berdoa di tempat ini dan mengakui namamu, dan mereka berbalik dari dosanya, sebab engkau telah menindas mereka. Maka engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga, dan mengampuni dosa hamba-hambamu, umatmu Israel. Karena engkaulah yang menunjukkan kepada mereka jalan yang baik yang harus mereka jalani. Dan engkau kiranya memberikan hujan kepada tanahmu yang telah kau berikan kepada umatmu menjadi milik pusaka. Apabila ada kelaparan di negeri ini, apabila ada penyakit sampar, hama dan penyakit gandum, belalang dan belalang pelahap, apabila musuh menyesakkan mereka di salah satu kota mereka, apabila ada tulah atau penyakit apapun, lalu seseorang atau segenap umatmu Israel memanjatkan doa dan permohonan di rumah ini dengan menadahkan tangannya, karena mereka masing-masing mengenal tulahnya dan penderitaannya sendiri. Maka engkau pun kiranya mendengar dari sorga tempat kediamanmu yang tetap, dan kiranya engkau mengampuni dan membalas kepada setiap orang sesuai dengan segala perbuatannya. Karena engkau mengenal hatinya, sebab engkau sajalah yang mengenal hati anak-anak manusia, supaya mereka takut akan engkau dan mengikuti segala jalan yang engkau tunjukkan selama mereka hidup di atas tanah yang telah kau berikan kepada nenek moyang kami. Demikian firman Tuhan. Renungan malam ini bertema Rumah Tuhan yang Hidup. Seorang mahasiswa Belanda tahun 1998 mengatakan bahwa mereka meninggalkan gereja karena gereja selalu menghasilkan kekerasan. Kekerasan terjadi ketika satu gereja menganggap dirinya benar sendiri, sedang lainnya tidak. Akibatnya, pengakuan-pengakuan kebenaran yang beragam ini menghasilkan kekerasan satu terhadap yang lainnya. Oleh karena itu, generasi muda lebih suka tidak bergereja dalam organisasi-organisasi gereja yang macam-macam itu. Gereja sebagai tempat umum beribadah lalu menjadi kosong. Terjadilah penjualan-penjualan gereja, lalu digunakan sebagai restoran, masjid, dan sebagainya. Tentu bukan hanya gereja tidak menjadi tempat berdoa, akan tetapi pemahaman bergereja yang tidak pada tempatnya juga menyebabkan gereja ditinggalkan. Rumah Tuhan yang didirikan Salomo adalah tempat bagi umat mohon pengampunan atas dosa-dosa mereka. Rumah itu bukan saja tempat bagi persembahan korban kepada Tuhan atau tempat raja menghampiri dan menyapa Tuhan. Itu rumah bagi semua umat dengan segala aspek kehidupannya, ungkapan syukur, permohonan dan pengampunan dosa. Itu rumah tempat umat berjumpa dengan Tuhan. Itulah harapan dan doa Raja Salomo. Pengalaman gereja-gereja di Eropa tentu bukan sekedar kenyataan sesaat. Ini merupakan kenyataan dari proses lama dari kekristenan di Eropa. Kosongnya gereja-gereja di Eropa tidaklah berarti tiadanya pengikut Kristus. Solidaritas kemanusiaan mereka yang tinggi terhadap bencana alam dan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia adalah wujud dari nilai-nilai kekristenan yang sudah berakar dalam diri mereka. Gereja dengan semua perangkat kelembagaannya telah menimbulkan persoalan yang pada gilirannya berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut kebenaran itu. Gereja sudah bukan lagi menjadi tempat berdoa, tetapi tempat pembenaran diri. Kalau tidak segera berubah,
dalam dunia yang semakin menyadari kesetaraan dan hak asasi manusia masa kini, gereja dan lembaga keagamaan akan mengalami masa senjanya. Doa malam ini, ajar kami ya Tuhan, agar gedung gereja bisa menjadi rumah Tuhan, mendengarkan doa kami. Amin. Demikianlah renungan malam ini. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.